Oke Maruners, kembali lagi bersama kami di podcast Omah Marun. Di sini saya akan membersamai narasumber di dalam pembahasan Lebaran. Oke, kali ini saya Wahid Amirul Haq bersama narasumber kita yaitu Imawan Wildan Muhaladun. Oke, kita bersama Tumbildan. Tumbildan ini dulunya adalah seorang ketum atau ketua umum. Di beliau ketua umum pimpinan Komisariat IMM Adiker tahun 2023-2024. Dan sekarang beliau menjabat di pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kudus. Benar begitu tuh? Betul Mas Wayan. Dulu Mas Wayan juga satu pimpinan yang saya waktu di PKM itu, dan kebetulan Mas Wayan sekarang juga masih di Adiker dan saya sudah di cabang. Kalau boleh tahu tuh, sekarang di cabang menjabat sebagai apa tuh? Sekarang alhamdulillah diamanahi di Sekretaris Bidang Kekaderan. Kalau boleh tahu tuh, sekarang kesibukannya selain di IMM itu apa tuh? Oke, ya kebetulan saya ini kan semester 8 ya, semester tua. Tua ya? Semester tua. Sekali. Ya umumnya semester tua ya kerjain tugas akhir. Tapi emang semester 8? Semester 8. Ya emang agak tua. Tapi ya semester 8. Bisa dicek di Sikadu saya. Berarti di bulan Ramadan ini sekalian ini mengerjakan skripsi ya? Ya begitulah. Ramadan ya tetap puasa, tarawih, ya. Umumnya orang muslim lah Mas saya. Umumnya. Dan ya diselingi kegiatan yang juga, terus juga ada tadi ya kewajiban tugas akhir. Ya gimana pun kan tetap dia kewajiban mahasiswa ya. Dia tetap megang tugas akhir. Tapi puasa kan tuh? Puasa alhamdulillah ya kewajiban lah Mas. Seorang muslim. Mas Wayan puasa ya? Alhamdulillah puasa tuh. Ya alhamdulillah tahun ini sih jalan ya, sehat. Karena kemarin itu adalah waktu Ramadan itu ada sakitnya, sehingga ada bolongnya. Tapi alhamdulillah sejauh ini masih berjalan lancar tahun ini. Jadi ya aman. Tapi rencana ada pelung-pelung lagi nggak? Masa di depan kamera Mas? enggak, tetapnya enggak. Masa bolong enggak, insyaallah full. Yang istiqomah ya? Ini kan Ramadan yang ke-23 Ya. Nah, ini sudah mendekati waktu Lebaran. Nah, kemudian ini persiapannya apa menuju ke hari raya? Persiapan ya kemarin alhamdulillah sudah beli nastar. Belum sudah istilahnya nyandang ya beli pakaian untuk Lebaran. Ya alhamdulillah masih ada rezeki. Ya persiapan itu. Terus juga ini kan akhir Ramadan juga dia mungkin mempersiapkan menyambut Lailul Qadar juga. Ini akhir Ramadan. Ya momentum, mumpung ada momentumnya ya diusahakan untuk dimaksimalkan. Nyandangnya tadi? Ya tadi lah Lailul Qadar. Jadi ini baru kiat usaha untuk mendapati Lailul Qadar ya teman. Iya insyaallah. Ya tetap bagaimanapun kita ikhtiarkan. Kan kita nggak tahu turunnya kapan. Ya kita ikhtiarkan. Oke, ngomong-ngomong tentang Lebaran ya. Ya. Nah, ini ada rencana mudik kemana tuh? Mudik ya kebetulan sih keluarga Mbak semua dari Kudus Mas. Jauh ya? Jauh enggak, Kudus saja. Jadi ya nggak ada mudik keluar kota, tetangga desa dan kecamatan
Keranun itu nggak kota loh. Iya kebetulan di sana kan Randon ya. Ya kota, kecamatannya kota. Oke. Cuma kan masih di kabupaten gitu. Jadi nggak keluar kota, nggak keluar kabupaten. Ya. Tapi biasanya kalau Lebaran itu ada agenda-agenda yang diadakan dalam keluargamu lah. Ada. Ya pada umumnya sih, seperti pada umumnya orang ya makan bersama keluarga, terus maaf-maafan, unjuk silaturahmi ke saudara-saudara. Ya begitulah. Tapi saya kok nggak pernah diajak makan tuh. Kan saudaranya ya. Ya monggo besok kalau mau datang ya, monggo ke rumah saja. Menunya apa? Menunya ya opor, sambal goreng, gitulah ya umumnya Idul Fitri. Kadang juga tupat, kalau butuh tupat ya. Tupat. Oh iya, Pak. Ngomong-ngomong soal tupat tuh. Ya. Tupat itu kan ada ya sejarahnya. Nah, menurut Tumbil dan sejarah tupat yang Anda tahu itu bagaimana? Kalau ketupat, ya sebenarnya saya juga nggak budayawan gitu ya mas, nggak yang tahu sejarahnya atau untuk benar-benar. Ini terlalu tahu ada ya? Enggak lah, saya jangan terlalu diumbul-umbulkan kan. Saya ya mungkin pernah baca gitu ya, di beberapa literatur terkait sejarah ketupat. Ya sebenarnya ketupat ini setahu saya kalau saya baca itu, Jangan bilang ketua panitia dong. saya mau ngecek itu tadi, cuma nggak jadi karena sudah mau dudungin gitu. Oke. Mas, saya bicara terus ya. Ya, lanjut. Ketupat ya, nggak ketua panitia ya. Ya. Ketupat ini setahu saya ya, saya pernah baca itu ini kan ya seperti kita tahu lah, makanan beras lah, dari beras yang dibungkusnya itu dari daun kelapa atau janur lah. Itu sebenarnya itu pada yang mempopulerkan itu di zamannya Mbah Sunan Kalijaga. Ya itu dulu sebenarnya ketupat itu makanannya sudah ada sebelum pra-Islam atau sebelum Islam datang. Mungkin zamannya masih Hindu, kerajaan-kerajaan Hindu. Jadi itu makannya udah lama ya? Itu sudah lama sebenarnya. Nah, seperti yang kita tahu ya, dakwahnya Sunan Kalijaga itu kan unik. Beliau itu mengakulturasi budaya. Kayak misalkan wayang itu kan dijadikan, itu kan sebenarnya kan hiburan ya, masakan Jawa. Akhirnya ini dijadikan media dakwah. Terus juga lagu lirik itu dijadikan dakwah, belum dan sebagainya. Nah, begitu pun dengan ketupat ini dunia itu memang makanan Indonesia lama. Nah ini dijadikan apa ya, diakulturasikan menjadi media dakwahnya Sunan Kalijaga, yang mana di ketupat ini dikasih simbolik atau filosofi lah. Kalau tak rasa ya, orang Jawa itu sangat erat kaitannya dengan filosofi. Di ketupat ini sendiri juga penuh filosofi. Ini makanya sudah ada di-up kembali oleh Sunan Kalijaga sebagai media dakwah untuk agar ajaran Islam itu mudah diterima. Dan di ketupat itu dikasih filosofi. Misalkan ketupat itu dari bahasa Jawa artinya ngaku lepat. Ya mungkin ngaku salah, mengakui kesalahan. Kan ya itu khas banget ya. Berbodoh. Poso ya mas. Poso terus Idul Fitri yang identiknya maaf-maafan, kembali fitrah dan sebagainya. Nah, ketupat ini dijadikan makanan khasnya karena memang simboliknya itu atau istilahnya dari ngaku lepak, ngaku salah. Nah, itu dia bilang seperti itu. Terus juga kan ketupat ini kan bentuknya belah ketupat, bahkan sudah jadi nama ya. Bahkan ketupat itu sudah jadi nama bentuk. Bentuknya belah ketupat ini ya. Itu ada 4 sisi. Itu pun dikasih filosofi. Tapi ini saya baca belum tahu ya. Ini entah ini memang dari Sunan Kalijaga ya, filosofi ini ada atau memang seiring berkembangnya zaman terus dicocokologi, saya kurang tahu. Cuma dari ketupat ini ya, itu yang bentuknya
persegi 4 itu, persegi 4 belah ketupat yang ada 4 sisi. Setiap sisinya itu ada maknanya. Sisi pertama itu artinya lebaran. Lebaran. Lebaran artinya dari kata lebar. Dan itu artinya itu dibuka lebar-lebar pintu maaf. Setahu saya seperti itu. Lebaran ini apa sih? Kurang tahu ya, cuma lebaran ya mungkin begitu ya. Jadi ada masalah ya diselesaikan, atau ya kita buka pintu maaf sebesar-besarnya, selebar-lebarnya. Terus juga lebaran, jadi momentum Idul Fitri, Syawal setelah Ramadan itu sebagai momentum untuk melebur dosa-dosa kita setelah ini melewati Ramadan ya, bulan penuh ampunan, penuh berkah sebagainya, itu saatnya melebur dosa-dosa. Terus juga ada lebaran dan laburan, yaitu kembali ke fitrah, melabur. Terus meluber artinya melimpah, itu gimana mengekspresikan rasa syukur kita untuk berbagi pada orang yang mungkin kurang. Itu sebenarnya ada filosofinya seperti itu, cuma saya kurang tahu ya. Yang literatur yang saya baca itu memang filosofi itu memang dari Sunan Kalijaga, atau itu berkembangnya zaman baru ada, saya kurang tahu. Cuma masyarakat Jawa meyakini seperti itu. Di sejarah yang saya tahu sih seperti itu memang sebagai media dakwahnya Sunan Kalijaga. Berarti gini ya, untuk tradisi ketupat tadi itu adanya itu di Jawa apa hanya di beberapa daerah saja? Karena setahu saya ada yang namanya ketupat, makanan ketupat, tapi ada yang namanya bodo tupat, dia bisa. Betul ya. Nah, cuma bodo tupat itu adanya cuma di daerah gak semua Jawa. Jadi mungkin beberapa daerah saja, setahu saya. Ya sebenarnya memang ketupat ini kan khasnya Indonesia gitu. Sebenarnya nggak cuma Jawa, sebenarnya kayak Jakarta dan luar, ya Jakarta sih Jawa ya, Padang dan sebagainya itu ada ketupat, cuma namanya beda-beda. Dan itu memang makanannya itu khas, cuma untuk tradisinya. Kita mungkin ngomongin Kudus ya, Kudus ini kan ada bodo tupat tadi seperti yang diomongkan Mas Wahyan. Nah, bodo tupat ini kan 7 hari atau hari ke-8 Syawal itu kan dinaik bodo tupat, yang mana tadi hari 8 kan ke-7 itu bodo tupat. Masyarakat semuanya membuat ketupat, lepet dan sebagainya. Oke. Di zaman sekarang ini itu lebih banyak orang itu ketika upatan itu mereka memilih untuk pesan atau siap saji daripada membuat sendiri. Nah, menurut jenengan itu bagaimana? Itu ya tak rasa sih menurut saya Mas. Sebenarnya mau membuat ataupun bikin sendiri, rasakan yang namanya melanggengkan bodo kupat tadi ya, tradisi. Jadi tak rasa ya untuk orang yang beli tak rasa sah-sah saja. Karena kan dia ya justru melarisi UMKM juga masih mau lah untuk mungkin melanjutkan atau melestarikan tradisi tersebut. Tak rasa tidak masalah. Tapi kan mungkin orang-orang dulu sering masak terus bareng-bareng bersama-sama, itu kan tak rasa ya, itu memang ya untuk momentum aja, momentum lebaran terus bersama-sama masak bareng, mungkin nambah chemistry, nambah keharmonisan dan sebagainya, itu jadi poin plus juga. Cuma kalau sekarang ini ada banyak yang beli, tak rasa itu juga nggak masalah, karena kan juga ada untungnya juga untuk UMKM yang menjual, dan itu juga masih dengan semangat itu tadi melanjutkan tradisi ketupat. Saya betul sih. Berarti kalau beli nggak apa ya? Nggak apa-apa menurut saya. Terus gini dong,
sekarang kan kita banyak menemui kalau orang-orang atau masyarakat itu lebih suka membeli tadi kan daripada membuat sendiri. Nah, dengan seiringnya zaman nanti, kalau para penjual ini yang memproduksi ketupat itu sudah tidak ada, menurut Mildan bagaimana? Iya, ya menurut saya ya, mau gimana pun nih mas, seiring berkembangnya zaman, kepunahan tradisi itu pasti ada, ya ada potensinya, ada potensi tradisi itu pasti akan punah atau nggak dilestarikan oleh generasi selanjutnya. Potensi itu pasti ada, kemungkinan itu pasti ada. Cuma kalau saya lihat ya, mungkin kalau kita lihat sekarang, ya alhamdulillah memang di Kudus sendiri ya, Kudus, Parang, dan sebagainya, sekitar. Ya alhamdulillah itu masih tradisi tupatan tadi ya, produk tupatan tapi alhamdulillah sih masih jalan ya. Entah itu rame-rame sekeluarga membuat atau ada yang beli dan sebagainya, dan itu masih berjalan. Ya memang kalau ngomong ketakutan gitu ya, ketakutan misalkan satu saat orang-orang sudah tidak memproduksi sendiri, terus membeli, terus yang produsen itu tiba-tiba sudah tidak ada dan tidak ada yang akhirnya tidak ada yang jual, akhirnya tradisi tidak dilanjutkan. Ya tak rasa ya kalau menurut saya sih apa ya, tentunya bukan hal yang baik ya, karena bagaimanapun mungkin meski apa ya, bodoh kupat ini sendiri kan momentum untuk kebersamaan dengan keluarga, kebersamaan dengan tetangga. Atau di desa saya itu tradisinya itu bodoh kupat biasanya itu kumpul di masjid bareng-bareng, terus makan ketupat itu tadi. Nah, itu kebersamaan. Itu buat sendiri. Iya, masing-masing bawa dari rumah buat ketupat, terus keluarga juga makan. Itu kebersamaan. Nah, kalau itu kemudian bilang memang ya kalau menurut saya sih ya sedih lah. Cuma memang kemungkinan itu ada jika memang tidak ada keberlanjutan atau tidak ada yang mau untuk membuat sendiri. Ya tak rasa memang mungkin ya generasi untuk ditularkan caranya ketupat itu tak rasa ya penting untuk keberlanjutan tradisi. Tapi kemungkinan itu punah pun pasti ada. Gimana pun tradisi pasti ada kemungkinan punah seiring berjalannya zaman. Berarti menurut penelitian tadi potensi untuk tradisi tupatan itu punah itu ada. Cuma tentang bagaimana kita itu mempersiapkan generasi selanjutnya agar ketupatan ini tetap terjaga ya. Ya memang gimana pun pasti kemungkinan itu pasti ada ya. Berkembangnya zaman. Makan ya kalau memang tradisi ini memang dirasa masyarakat Jawa itu penting dipastikan ya memang harus ada minimal anaknya yang diajari. Iya cara nih ketupat kita. Jadi sholat Oke, ini terakhir sekali ya. Terakhir ya, sangat terakhir. Iya. Oke. Jadi ada pesan gitu untuk generasi yang akan datang terkait makna dari Lebaran dan juga ketupat. Ya menurut saya ya, kalau ketupat rasa memang ya kita kembalikan semangatnya saling jaga dalam membangun tradisi ini, itu akulturasi budaya untuk media dakwah. Ya tak rasa ini ya untuk masyarakat Jawa yang masih erat dengan simbolik, dengan filosofi dan sebagainya, dan itu mungkin bisa menambah nilai-nilai keimanan pada Allah SWT, menambah ketaatan. Tak rasa itu ya perlu untuk dilestarikan dan memang tetap menjaga tradisi. Dan tradisi kupatan sendiri kan juga menambah keharmonisan, menambah
kebersamaan sama keluarga, tangga, saudara, dan sebagainya. Itu kan bagus. Terus terkait lebaran gitu ya, terkait lebaran mungkin untuk pesan-pesannya ya, lebaran ini kan 1 Syawal setelah Ramadan, dan Ramadan ini sendiri kan kalau gimana? Musim nastar. Musim nastar ya, itu tadi lah musim nastar. Ramadan ini sendiri kan bulan yang sangat istimewa, penuh bonus-bonus dari Gusti Allah, bonus pahala, bonus ampun dan sebagainya. Dan momentum Ramadan ini itu ada beberapa ulama yang menganggap ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan dakwah atau sulatin. Itu fakultas IAIN. Bukan ya, bulan pendidikan. Jadi 1 bulan ini kita dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih. Karena pertama kan ada di sini setan dibelenggu. Jadi kita dimudahkan untuk beramal ketika Ramadan kali ini. Masalahnya tadi aman ya, jadi dibelenggu ya. Saya manusia. Oh manusia. Kok tadi senyum-senyum kayak, kok saya tidak dibelenggu kayak kode kan? Ini setan dong. Ya itu tadi setan dibelenggu itu memudahkan umat muslim untuk beribadah. Dan itu juga Ramadan ini, makanya di Ramadan ini tuh orang muslim itu cenderung mudah dalam beramal. Biasanya ngajinya ditambahi, sholatnya ditambahi, sholatnya yang belum pernah ditambahi. Nah itu ketika 1 bulan itu dilaksanakan terus, itu akan menjadi habit. Kalau dari bukunya Ustaz Rexial ya How to Master Your Habits, itu mungkin dia juga mengutip dari Atomic Habits. Itu terbentuknya habits itu beda-beda, 21 hari sampai 1 bulan atau bahkan 1 hari dan sebagainya. Cuma itu bisa membentuk habits. Bisa dilihat misalkan kalian ketika Idul Fitri mau makan itu ada masih mengingatkan itu cek poso lah, bodoh ya. Itu karena sudah habits waktu puasa. Nah, begitupun dengan kita membentuk bulan tarbiyah, membentuk kebiasaan kita agar setelah Ramadan ini bisa membentuk habits baru. Misalkan dulu ketika sebelum Ramadan baca Al-Quran itu sehari 1 lembar. Nah, karena di Ramadan ini dan tarbiyah ini terbiasa membaca 1 juz, ya mungkin nanti setelah Ramadan ini bisa langgeng setengah juz atau 1 juz ya. Jadi ada perbaikan dari sebelum Ramadan. Jadi tak rasa memang momentum Ramadan ini jadikan refleksi untuk lebaran. Jadi sebisa mungkin kita bisa lebih baik dari sebelum Ramadan. Kalau dulu saya dapat dawuh dari guru saya, sebenarnya indikator diterimanya amal ketika Ramadan itu gampang. Dia ngomongnya tuh kalau ketika kamu ada perbaikan sebelum bulan Ramadan, misalkan sholat pas bunga poso itu ada bolong-bolong, terus setelah Ramadan ada perbaikan, sholatnya full dan sebagainya, itu berarti ya salah satu indikator lah amalan Ramadanmu diterima. Makanya ya mungkin kalau pesan saya ya mungkin untuk menjumpai lebaran ini masih akhir Ramadan, ya dimaksimalkan Ramadan yang masih ada ini, kita maksimalkan beramalnya, maksimalkan mencari ampunannya, maksimalkan dari akhirnya untuk mencari Lailatul Qadar, sehingga ketika kita selesai di Ramadan kali ini benar bisa jadi orang yang takabur, takwa sesuai dengan takwa orang satu dan baik. Dan ya itu sih. Dan juga kalau mengutip dari hadis Nabi kan, Nabi itu pernah mengaminkan doanya malaikat celakalah bagi orang yang menemui Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Maka ya di akhir-akhir ini kita maksimalkan waktu yang masih ada untuk nanti kita menjumpai kemenangan di lebaran di Syawal. Ini itu. Oke, sangat keren sekali penjelasan. Semoga penjelasan tadi itu memberi banyak manfaat pada teman-teman Marung dan para teman-teman yang sedang menonton.
ya ini juga sih Mas, mungkin apa namanya, kalau tadi yang saya sampaikan mungkin ada yang keliru atau sumbernya nggak kuat atau mungkin ada pendapat lain, mungkin ini nanti teman-teman Marus tadi, Marus atau pendengar dari podcast ini mungkin bisa apa membenarkan lah, mungkin kalau komentar atau gimana, untuk ya kita kan di sini juga belajar bareng-bareng kan, nggak saya juga ya belajar, dan saya juga pastilah ada titik salahnya seperti itu. Dia ya monggo nanti koreksi kalau memang ada yang keliru. Oke, terima kasih banyak ya untuk memberikan atas waktunya dan semuanya yang telah diberikan kepada teman-teman Maruners dan Siap, sama-sama ya, semoga ada manfaatnya lah, semoga ya. Oke, baik. Itu tadi ya teman-teman pembahasan kita pada kali ini teman-teman, yaitu terkait tentang lebaran, ketupat. Semoga tadi itu memberikan wawasan dan juga manfaat kepada kita semua. Sekian dari kami, Om Marun, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya.